Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas analisis aktivitas investasi. Berarti kita akan membahas dan menganalisis neraca pada sisi debit, yaitu aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan aktiva tidak berwujud. Ketika kita membahas kas atau membahas siklus operasi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, siklus operasinya itu berbeda-beda. Itu sangat tergantung dari proses pembelian bahan bakunya, proses bisnisnya, proses penjualannya, dan proses penagihannya. Sehingga kas menjadi kas itu sangat tergantung dari kebijakan perusahaan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa aktiva lancar itu diklasifikasikan menjadi kas setara kas. Selanjutnya ada piutang, ada persediaan, dan investasi jangka pendek. Yaitu yang dimaksud adalah tidak lebih dari 12 bulan. Ketika perusahaan itu membeli saham atau efek, itu bisa diperdagangkan dengan maksud bisa diperdagangkan. Artinya walaupun belum jatuh tempo, perusahaan itu bisa menjual saham yang telah dibeli ketika harga saham itu naik. Yang kedua, efek itu dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, tersedia untuk dijual. Dari masing-masing klasifikasi itu, cara menyajikan dalam neraca itu juga berbeda-beda. Harus sesuai dengan perlakuan standar akuntansi yang berlaku. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, analisis kas setara kas itu membutuhkan alat analisisnya. Alat analisisnya itu terdiri dari analisis komparatif. Analisis komparatif ini bisa dilakukan analisis year to years yang nantinya bisa mendandingkan tren atau kenaikan atau penurunan kas tahun 2018 ke kas tahun 2019. Bisa juga dilakukan dengan indeks angka tren. Kalau analisis ini yang digunakan, maka membutuhkan laporan keuangan komparatif lebih dari 3 tahun atau minimal 3 tahun. Dari analisis ini akan diketahui peningkatan ataukah penurunan itu secara linear atau tidak. Jika terkait dengan peningkatan atau penurunan yang ekstrim, maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Yang kedua, alat analisisnya adalah common size. Cara menganalisisnya adalah, misalnya di neraca sebelah debit itu ada total aktiva lancar, total aktiva tetap,
dan total aktiva. Kas itu bisa dibandingkan dengan total aktiva lancar secara persentase. Jadi berapa persentase kas terhadap aktiva lancar. Bisa juga dibandingkan dengan total aktiva. Berapa persentase kas terhadap total aktiva. Persentase kas yang besar maupun yang kecil itu sama-sama tidak baik. Alat analisis yang ketiga adalah analisis rasio. Minimal ada 2 analisis terkait kas, yaitu rasio kas rasio kas ini dimaksudkan adalah seberapa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek terkait dengan tersedianya kas. Yang kedua, rasio perputaran kas. Seperti yang kita bahas tadi bahwa siklus operasi itu adalah membahas perputaran aktiva kas. Dari kas menjadi kas. Karena ada beberapa siklus operasi tadi, yaitu pembelian bahan baku, proses produksi, proses penjualan, proses penagihan. Itu butuh berapa hari atau berapa kali perputaran aktiva, perputaran kas itu. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, di sini ada contoh analisis kas secara kas. Bisa dilakukan dengan year to years, yaitu membandingkan saldo kas 2018 terhadap saldo kas tahun 2019. Berapa selisih totalnya? Total dari selisih itu adalah 276.982. Kalau dipresentasikan adalah terjadi kenaikan sebesar 79% kas dari tahun 2018 ke kas tahun 2019. Yang kedua adalah ketika kita melakukan analisis angka tren, maka kita harus membuat indeks tahun dasarnya. Di sini tahun 2015 digunakan sebagai indeksnya. Karena indeks maka dikasih angka 100%. Dari situ diketahui bahwa pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 59,5 dari tahun 2015. Untuk tahun 2017 terjadi penurunan 64,4 dibanding dengan tahun 2019. Dibanding dengan tahun 2015. Dan tahun 2019 kembali seperti posisi pada tahun 2015. Sehingga kita bisa menyimpulkan years to years dari tahun 2018 ke 19 itu bukan kenaikan yang ekstrim. Karena tahun 2015 sebagai angka indeksnya itu hampir sama dengan tahun 2019. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, yang ketiga adalah analisis common size.
cash to aset lancar, yaitu A dibanding B. Posisinya 7,37% untuk tahun 2019. Tentu porsi ini adalah porsi yang cukup kecil untuk sebuah perusahaan. Tapi tidak bisa disimpulkan bahwa untuk perusahaan yang kita analisis ini secara kasnya sangat kecil, tidak bisa disimpulkan seperti itu. Karena apa? Karena kita belum melihat hasil dari profitabilitas. Analisis common size cash to aset tetap A dibanding C. Hasilnya adalah 3,04 untuk tahun 2019. Sepertinya dari tahun 2019 sampai tahun 2015, hasil common size cash terhadap aset tetap memang kecil. Perputaran kas. Di sini cukup tinggi perputaran kasnya, ada yang 88 kali, ada yang 111 kali, dan seterusnya. Rata-rata kas. Untuk mencari rata-rata kas, maka misalnya kas tahun 2019 yaitu 628 ditambah kas tahun 2018 yaitu 351.000 dibagi 2. Karena membutuhkan dibagi 2, maka tahun 2015 itu tidak ada rata-ratanya. Karena untuk mencari rata-rata tahun 2015 dibutuhkan data saldo kas tahun 2014. Kita lihat rasio kas. Untuk mencari rasio kas adalah kas setara kas dibanding dengan hutang jangka pendek. Di sini diketahui bahwa 1 dibanding 21. Artinya, kas yang tersedia itu secara teori ini tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Karena perbandingannya adalah 1 dibanding 21. Artinya ada 20 utang jangka pendek yang tidak bisa dilunasi dengan kas. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Selanjutnya kita membahas akun yang kedua dari Aktiva Lancar, yaitu piutang. Piutang itu terjadi ketika perusahaan menjual produknya secara kredit. Sehingga perusahaan itu harus memperhitungkan berapa sih biaya kerugian piutang ketika piutang itu menunggak. Berapa sih kerugian piutang ketika piutang itu dihapuskan. Untuk bisa mengukur itu, maka perusahaan harus menyusun daftar umur piutang. Dan piutang dijadikan di neraca itu setelah dikurangi akumulasi atau cadangan kerugian piutang. Jadi
dicantumkan dalam neraca sebesar nilai bersihnya yang bisa direalisasi. Dari umur piutang tadi, manajemen bisa memperkirakan penyisian tidak tertagih dari piutang itu berdasarkan pengalamannya, kekayaan pelanggan, ekspektasi ekonomi, industri, dan kebijakan manajemen. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, apabila perusahaan itu menjaminkan piutang mereka, artinya piutang itu bisa dijaminkan ke bank atau sekalian piutang itu dijual. Tentu harga dari piutang itu jauh berada di bawah saldo piutang. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, seperti kita ketahui ya, kita membuat contoh analisis piutang. Analisis piutang itu bisa dilakukan seperti analisis atau alat analisis yang telah kita bahas pada KAS, yaitu analisis year to year, analisis trend, analisis common size, waktu pengumpulan piutang berdasarkan hari. Di perusahaan ini waktu pengumpulan piutang itu 43 hari. Apabila syarat jatuh tempo piutang itu 30 hari, maka bisa dikatakan sebagian dari pelanggan itu ada yang menunggak. Karena waktu pengumpulan piutang itu seharusnya 30 hari menjadi 43 hari. Yang hampir mendekati dengan persyaratan misalnya adalah tahun 2016. Di mana waktu pengumpulan piutang itu 31 hari. Artinya hanya ada satu yang menunggak piutang dari jatuh tempo yang telah ditetapkan. Perputaran piutang. Dalam 1 tahun, perputaran piutang itu 8 kali untuk tahun 2019. Untuk tahun 2018 itu 9 kali. Untuk tahun 2017 10 kali dan untuk tahun 2016 12 kali. Itu artinya adalah ketika kita membandingkan dengan waktu pengumpulan piutang, semakin rendah, semakin sedikit hari yang digunakan untuk mengumpulkan piutang akan menghasilkan perputaran piutang yang tinggi. Semakin lama pengumpulan piutang akan menghasilkan perputaran piutang yang rendah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, tiba saatnya kita membahas analisis akuntansi persediaan. Apa sih persediaan itu? Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual. Itu adalah persediaan. Kalau dimilikinya persediaan tidak untuk dijual, itu bukan persediaan.
dan tidak boleh dicatat dalam laporan keuangan sebagai persediaan. Bisa digolongkan ke aktiva lain-lain ataukah ke investasi yang lainnya. Yang kedua, memperlakukan pengeluaran biaya persediaan seperti biaya periode. Yaitu diakui pada periode ketika terjadinya biaya. Selanjutnya, telaah pengukuran persediaan yang digunakan. Apakah terdapat relevansi dengan persediaan dan metode penilaian persediaan? Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi air mineral. Maka penilaian persediaan yang relevan untuk mengukur persediaan air mineral, produk jadinya, itu adalah FIFO, first in, first out. Kenapa seperti itu? Untuk barang-barang yang ada expirednya yang dekat, maka produksi yang lama itu secara otomatis harus diklasifikasikan sebagai produk yang tidak layak untuk dijual. Selanjutnya, telaah biaya perolehan bahan baku maupun barang jadi. Kalian harus menelaah apakah biaya perolehan bahan baku itu telah sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Karena yang dikatakan perolehan bahan baku itu adalah bahan baku yang siap untuk diproses produksi. Baik itu bahan baku maupun barang jadi, itu harus siap untuk dijual. Telaah biaya provisi persediaan usang atau persediaan yang telah memasuki periode expired. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa metode penilaian persediaan seperti yang saya katakan tadi, ada FIFO, ada LIFO, ada average. Tentu hasil akhir dari penilaian persediaan itu akan berpengaruh pada laporan laba rugi. Alat analisis yang digunakan untuk menilai persediaan yaitu analisis year to years, analisis angka, tren angka indeks, dan analisis rasio persediaan. Analisis perputaran persediaan. Teknik perhitungan analisis persediaan year to year sama dengan teknik perhitungan year to year seperti yang kita bahas tadi. Analisis angka indeks sama persis menggunakan tahun 2015 sebagai angka indeksnya. Kemudian dibandingkan dengan dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan tahun 2016 ada peningkatan,
dibandingkan dengan tahun 2015, maka tahun 2015 ke tahun 2017 ada peningkatan, dan seterusnya. Perputaran persediaan ke perputaran persediaan itu rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan, ya, untuk menghitung rata-rata apapun dalam akun di laporan keuangan, maka saldo awal ditambah saldo akhir dibagi 2. Mana saldo awalnya? Saldo awal tahun 2019 adalah saldo akhir dari persediaan tahun 2018. Saldo awal dari persediaan tahun 2018 adalah saldo akhir persediaan tahun 2017 dibagi 2. Sehingga diketahui perputaran persediaan ada 8 kali dalam 1 tahun. Waktu untuk menjual persediaan itu 43 hari. Rasio persediaan terhadap total aset itu 11,76. Rasio ini merupakan rasio yang cukup tinggi untuk persediaan. Dan ini ditunjang dengan waktu untuk menjual 43 hari. Sehingga diketahui perputaran persediaan 8 kali, tapi waktu untuk menjualnya dalam 1 tahun, dalam hari itu 43, perputarannya dalam tahun itu 8 kali. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, alat analisis aktiva tetap itu hampir sama ya. Ada year to years, ada angka indeks, ada perputaran aktiva tetap, bisa juga laba dari aktiva tetap terhadap hutang jangka pendek, aktiva tetap terhadap ekuitas. Rasio-rasio ini tentu punya tujuan masing-masing, tentu punya fungsi masing-masing. Dan untuk itu maka kalian harus mempelajari dengan cermat rasio penilaian aktiva tetap yang telah disajikan dalam slide ini. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.